Everyone dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan filsafat hukum, ilmu hukum, dan ilmu sosial. Ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa beberapa filsafat hukum merupakan berbagai khusus dari filsafat pada umumnya. Maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal hukum menjadi tidak relevan dalam pengajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, tujuan-tujuan, dan filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari tentang filsafat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai pada anti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Di Purbacaraka dan Suerjono Suekanto, hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua, disiplin, yaitu sesuatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga, norma, yaitu pedoman atau patokan sikap tindak perilakuan yang pantas atau diharapkan. Yang keempat, tata hukum, yaitu struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Yang kelima, ada petugas. Yang keenam adalah keputusan penguasa. Yang ketujuh, ada proses pemerintahan. Yang kedelapan, ada sikap tindak ajak atau perilaku yang teratur. Yang kesembilan, ada jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan atau konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik. Ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis dan radikal dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terdapat persoalan-persoalan kepemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menguasai diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya, atau tidak ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekadar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang anatomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri. Perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang berpengaruh menjalar dengan cepat dan bagian-bagian dilandari dunia. Antara lain, berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan, dan lain-lain. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola perilaku, organisasi, struktur, dan lain-lain. Dan yang akan saya jelaskan yaitu faktor yang mengenai terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial itu
Perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan adanya letak di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dan masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu di sendiri adalah antara lain perubahan atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertantangan, dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.